Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Pada saat ini kita akan belajar KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk penggunaan garis bilangan. Selain KD 3.1, kita akan mempelajari juga KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Sebelumnya kita akan mengulang tentang bilangan bulat, tentang pengertiannya. Di sini tentu aja mungkin kalian masih ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Oke, berarti bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam. Ingat, 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Oke. Selain itu, Bu Santi di sini ada contoh. Contohnya seperti ini. Tapi ada titik-titik 3 di sebelum dan di sesudah. Artinya ini ada bilangan yang tak terhingga. Nah, ada bilangan selanjutnya. Selain tadi seperti definisi di atas bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 0. Terus bilangan positif, di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kita lihat kalau bilangan bulat di dalam garis bilangan. Di sini ada bilangan 0, letaknya di tengah. Ada bilangan bulat positif, lihat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Perlu diingat kembali tentang konsep bilangan bulat. Ada yang masih ingat tentang konsep bilangan bulat? Nah, biar lebih paham, Bu Santi perlihatkan di garis bilangan. Lihat ada tanda panah ke kanan. Artinya semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Ulangi, semakin ke kanan semakin besar. Jika dijumlah maka arahnya menjadi arah ke kanan. Tolong perhatikan konsep yang pertama ini. Selain konsep yang pertama ke arah kanan, tentu saja pada bilangan bulat juga karena kita ada nilai negatifnya, kita ada arah yang ke kiri. Nanti diperlihatkan seperti ini. Lihat, ada garis bilangannya, lalu ada tanda panah ke kiri. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ini jika dikurang, maka arahnya ke kiri. Oke, tolong perhatikan dua konsep ini. Arah yang ke kanan dan arah yang ke kiri. Nanti kita akan mengulang juga tentang garis bilangan. Oke, pahami. Selain konsep yang dua ini, nanti di dalam bilangan bulat itu akan menemukan suatu operasi, yaitu operasi kita akan pelajari operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada operasi bilangan bulat biasanya itu ada jenis-jenis soal yang keluar. Soal yang pertama, positif tambah positif akan menghasilkan positif. Yang kedua, negatif tambah positif akan menghasilkan apa coba? Oke, positif atau negatif. Begitu juga kalau positif
tambah negatif. Ini juga sama seperti yang kedua. Akan menghasilkan, kalau positif tambah negatif akan menghasilkan positif atau negatif juga. Sedangkan jenis soal yang keempat itu kalau negatif tambah negatif. Di sini kalau negatif tambah negatif maka akan menghasilkan negatif. Oke, pahami keempat jenis soal ini. Untuk lebih pahamnya, Bu Santi berikan contoh. Ini jenis soal yang pertama tadi. Jenis soal yang pertama itu kalau seperti apa? Tadi udah positif tambah positif. Tadi hasilnya seperti apa? Kalau positif tambah positif akan menghasilkan positif. Contohnya 4 tambah, di sini 4 bernilai positif. Tambah 2 maka akan menghasilkan, lihat, 4 tambah 2. Pakai garis bilangan. Kita ibaratnya berdiri di 0. 4 positif berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Tambah 2, 2 positif juga berarti kita melangkah lagi 2 langkah ke kanan. Maka kita akan berdiri di 6. Berarti 4 tambah 2 adalah 6. Contoh yang kedua. Ini jenis soal yang kedua. Tadi seperti apa? Jenis soal yang keduanya. Positif tambah negatif. Tadi menghasilkan apa? Kalau positif tambah negatif itu akan menghasilkan, diingat yang tadi. Benar. Positif atau negatif. Nah, kalau bilangan positif tambah negatif mungkin saja nanti akan menghasilkan bilangan positif atau mungkin saja akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan beri contoh untuk jenis soal yang kedua ini. Contohnya adalah seperti berikut. Di sini ada positif. Kita menggunakan cara pertama, menggunakan garis bilangan. 5 tambah negatif 3 sama dengan berapa? 5 tambah negatif 3 sama dengan berapa? Kita ada garis bilangannya. Tetap di 0. 5 positif berarti melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Lihat tanda panahnya. Tambah negatif 3 berarti dari 5 kita mundur. Negatif itu kita mundur atau ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita hitung dari 5. 1, 2, 3. Maka kita berdiri di 2. Berarti 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Sekarang 2B. Ini sama, masih jenis soal yang sama, yaitu positif tambah negatif. Tadi menghasilkan positif atau negatif. Berarti kita lihat nanti hasilnya akan positifkah atau negatifkah. Nih, contohnya seperti ini. Tapi di sini dengan cara menghitung. Kalau tadi dengan cara garis bilangan. Ada yang harus diperhatikan dengan cara menghitung. Itu ada aturannya dan ini dibuat sesimpel mungkin. Lihat. Peraturan yang pertama. Lihatlah angka mana yang lebih besar bilangannya. Artinya, kalian cuma melihat angkanya saja tanpa melihat tanda. Pilih yang lebih besar. Paham sampai sini? Ulangi, lihat angka tanpa melihat tanda. Pilih yang lebih besar. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif.
berarti melihat tanda yang keduanya. Namun, jika angka yang bilangan negatif lebih besar, maka jawabannya negatif. Setelah itu, kita cari selisihnya atau hitung selisihnya. Arti hitung berarti besar kurangi kecil. Nih, contohnya seperti ini. 12 tambah negatif 17. Langkah pertama tadi melihat angkanya saja. 12 dan 17 tanpa melihat tanda. Mana yang lebih besar? 12 dan 17? Yang lebih besarnya adalah 17. Sampai sini paham? Ulangi. Langkah yang pertama. Perhatikan angka 12 dan 17. Itu yang besar mana? 17. Setelah itu, lihat tanda apa di angka yang besar itu? Tandanya adalah negatif. Berarti nanti hasilnya akan negatif. Setelah itu, hitung selisihnya. Selisih itu berarti besar dikurangi kecil. Berarti di sini 17 dikurangi 12 adalah negatif 5. Oke, kita ke soal yang ketiga. Tadi sudah disampaikan, jenis soal yang ketiga itu adalah seperti apa? Jenis soal yang ketiga itu kalau negatif tambah apa tadi? Positif. Samalah seperti nomor 2. Kalau negatif tambah positif bisa positif, bisa negatif. Di sini tolong perhatikan. Yang kedua dengan ketiga itu sama. Mau positif tambah negatif, negatif tambah positif, hasilnya bisa positif atau negatif. Seperti tadi, cara yang pertama kita menggunakan garis bilangan. Negatif 4 tambah 9 sama dengan kita gunakan garis bilangan. Seperti tadi, kita berdiri di 0. Negatif 4 berarti mundur atau kita ke kiri 4 langkah. Lihat tanda panahnya, negatif 4. Tambah 9 berarti kita berdiri di negatif 4, melangkah ke kanan sebanyak 9 langkah. Ulangi tambahnya. Oke, kita bergerak 9 langkah, maka kita berdiri di 5. Berarti negatif 4 tambah 9 itu hasilnya adalah 5. Oke, paham? Nah, untuk jenis soal yang ketiga kita ada satu soal lagi seperti ini. Ada 3B. Tadi sama, negatif tambah positif. Ulangi, negatif tambah positif. Maka akan menghasilkan apa tadi? Kalau negatif tambah positif itu akan menghasilkan negatif atau positif. Ya, hasilnya sama seperti jenis soal yang kedua. Kita dengan cara menghitung. Nah, ini sama seperti tadi jenis soal yang kedua. Ada 2 yang harus diperhatikan. Ini berlaku untuk operasi penjumlahan saja. Oke, lihat sama seperti tadi. Kita cuma melihat angka dulu yang mana yang lebih besar tanpa melihat tanda. Lalu pada angka yang besar itu nilainya apa, tandanya apa, baru kita hitung selisih. Ini ada contohnya. Negatif 2 tambah 23. Coba lihat angka dulu. Ada 2 dan 23. Yang besar pasti adalah 23. Kedua, lihat tandanya di angka yang besar itu. Tandanya apa? 23. Benar, positif. Maka nanti akan menghasilkan positif juga. Setelah itu, hitung selisihnya. 23
kurang 2. Ulangi, langkah yang kedua, hitung selisihnya. Selisih berarti besar kurangi kecil. 23 kurang 2 adalah 21. Lihat, benar kan nilainya positif? Oke, tadi dilihat dari 23. Jenis soal yang keempat tadi sudah disampaikan. Untuk jenis soal yang keempat yaitu kalau seperti apa? Oke, benar. Negatif tambah negatif. Benar, negatif tambah negatif tentu saja menghasilkan negatif. Oke, pahami untuk jenis soal yang keempat. Berarti negatif tambah negatif hasilnya negatif. Untuk lebih pahamnya, kita ada contoh lagi untuk jenis soal yang keempat ini. Soalnya adalah seperti berikut. Oke, tolong perhatikan ya untuk negatif tambah negatif. Kita dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan garis bilangannya. Tetap kita selalu berpikir kita itu berdiri di 0. Nah, kita baru bergerak, lihat. Negatif 4 berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. Kita berdiri di negatif 4. Tambah negatif 2. Tambah negatif 2 berarti ke kiri sebanyak 2 langkah. Kita dari negatif 4 kita melangkah sebanyak 2 langkah ke kiri. Oke, pahami dulu. Dari 0 ke negatif 4, lihat tandanya. Ke kiri. Tambah negatif 2. Berarti kita juga bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Oke, bisakah menggambarkannya? Selain yang di sini bergerak negatif 4-nya, nah benar seperti ini gambarnya. Maka negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Samalah seperti penjumlahan. Di sini ada jenis-jenis soal yang sering keluar. Yang pertama, sama seperti tadi dengan penjumlahan. Ini juga ada 4 jenis soal untuk pengurangan. Soal yang pertama selalu ada berjenis positif kurang positif. Maka akan menghasilkan, kalau positif kurang positif akan menghasilkan positif atau negatif. Perhatikan yang ke satu. Yang kedua, kalau negatif kurang. Di sini kalau negatif kurang positif, maka akan menghasilkan, coba. Kalau negatif kurang positif akan menghasilkan positif atau negatif. Jenis soal yang ketiga itu biasanya kalau positif kurang negatif. Ini kalau positif kurang negatif akan menghasilkan seperti apa? Adakah yang ingat? Kalau positif kurang negatif itu akan menghasilkan positif. Benar. Yang keempat, kalau negatif kurang negatif, tentu saja negatif kurang negatif, maka akan menghasilkan, coba kalau negatif kurang negatif akan menghasilkan positif atau negatif. Kita ke soal yang pertama, jenis yang pertama. Tadi jenis yang pertama itu seperti apa? Jenis soal untuk pengurangan tadi seperti apa? Oke, benar. Positif kurang positif. Tadi menghasilkan apa? Oke, benar.
Bisa positif kurang positif itu bisa positif atau negatif. Oke, lihat dulu untuk ketentuan ini. Oke, ini ada soalnya biar lebih jelas. 4 kurang 2. Bisa kan? Ini gampang sekali. Tapi kita di dalam bilangan bulat kita akan menggunakan salah satunya itu dengan garis bilangan. Oke, 4 positif. Berarti dari 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Kita berdiri di 4. Kurang, arti kurang itu berarti kita bergerak ke kiri atau bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Oke, ulangi. 4 kurang 2 berarti 4-nya ke kanan. Lalu kurang 2 berarti kita bergerak ke kiri. Lihat tanda panahnya. Maka akan menghasilkan 2. Oke, sudah paham sampai ini? Perhatikan garis bilangannya. Perhatikan tanda panahnya. Perhatikan ada hasilnya. Sekarang yang masih jenis soal yang ke-1. Positif kurang positif. Hasilnya positif atau negatif. Nah, kalau tadi besar kurangi kecil, kalau sekarang kecil kurangi besar. 4 kurang 6. Artinya kita di 0. Bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Lalu dari 4 kita kurang 6 berarti ke kiri sebanyak 6 langkah atau mundur 6 langkah. Maka kita berada di negatif 2. Berarti 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2. Oke, tolong perhatikan diagramnya, garis bilangannya. Oke, benar. Ini 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2. Pahami untuk garis bilangannya. Bergeraknya ke kanankah, ke kirikah? Lihat tanda panahnya. Oke, sudah pahamkah? Positif kurang positif. Untuk yang 1B ini 4 kurangi 6 berarti yang kecil dikurangi yang besar. Untuk selanjutnya, biar lebih paham, kita ke jenis soal yang kedua. Tadi jenis yang kedua itu negatif kurang positif. Hasilnya positif atau negatif. Di sini kita ada soalnya seperti berikut. Dan tentu saja cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Soalnya adalah negatif 1 kurang 2. Gambar dulu garis bilangannya. Hati-hati letak titiknya. Oke, negatif 1 kurang 2 adalah negatif 1. Berarti kita dari 0 ke kiri sebanyak 1 langkah. Paham sampai sini? Lihat tanda panahnya ke kiri. Kurang 2. Berarti kita bergerak ke mana? Kurang. Kalau kurang itu berarti ke kiri. Sebanyak 2 langkah. Maka kita berada di negatif 3. Berarti kalau gitu negatif 1 kurang 2 adalah negatif 3. Ini ada sama sifat yang kedua. Soalnya seperti ini. Dengan cara menambah. Negatif 4 kurang 2. Kita rubah. Bisa yang kurang ini kita jadi tambah. Dengan catatan 2-nya ini dirubah jadi negatif. Negatif 4 tambah negatif 2. Di sini positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Maka yang persamaan 2 akan sama dengan yang atas. Kita lihat dengan garis bilangan. Negatif 4 berarti dari 0 ke kiri negatif 4.
tambah negatif 2. Bergerak lagi ke kiri sebanyak 2 langkah. Maka negatif 4 tambah negatif 2 adalah negatif 6. Atau secara logika sehari-hari seperti ini. Kalau negatif tambah negatif, punya hutang 4, ngutang lagi 2, maka hutangnya bertambah. Bertambahnya berapa? 4 tambah 2 adalah hasilnya. Nah, ini diulang lagi yang tadi ya. Kita bergerak dulu ke kiri sebanyak 4. Lalu bergerak lagi ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena negatif. Itu adalah 2 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 6. Maka negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, kita ke jenis soal yang ketiga. Jenis soal yang ketiga adalah apa tadi? Oke, benar. Positif kurang negatif, maka akan menghasilkan positif. Oke, tolong dilihat jenis soal seperti ini. Oke, kita contoh biar lebih jelas. 3 kurang negatif 2. Oke, 3 kurang negatif 2 sama dengan. Di sini ada 2 tanda yang ketemu. Di sini ada kurang dengan negatif. Nah, ada kurang dengan negatif. Maka persamaan yang di atas itu kita bisa rubah. Dengan ketemunya kurang dan negatif itu akan jadi positif. Maka yang 3 kurang negatif 2 itu akan sama dengan 3 tambah 2. Kenapa tidak negatif 2? Karena tadi negatifnya sudah ketemu dengan kurang. Maka jadi positif. Oke, hasilnya berarti tadi 5. Untuk jenis soal yang keempat, yaitu kalau negatif kurang negatif. Hasilnya adalah negatif atau positif. Tolong perhatikan jenis soal yang keempat ini. Negatif kurang negatif. Contohnya di sini ada negatif 5 kurang. Kurangnya pasti di sini kurangnya negatif. Berarti negatif 5 kurang negatif 3. Sama halnya seperti tadi. Nah, negatif 5 kurang negatif 3 sama dengan. Nah, inilah ada tanda yang sama seperti kasus yang ketiga. Kurang ketemu negatif. Di sini ada kurang, ada negatif. Berarti dua-duanya sama. Mana Bu Santi yang negatifnya? Nah, yang negatif 3. Berarti kurang ketemu negatif. Hasilnya adalah apa? Oke, benar. Positif. Nah, jadi dari negatif 5 kurang negatif 3, kita bisa juga akan sama juga dengan negatif 5 tambah 3. Seperti tadi, lihat angka yang besar. Berapa? 5. Tandanya apa? Negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Langkah yang kedua apa? Selisihkan. Berarti besar kurangi kecil. 5 dikurang 3 berapa? Kalau 5 dikurangi 3 adalah 2. Berarti nanti hasilnya adalah negatif 2. Tapi kita lihat di garis bilangan. Negatif 5 berarti dari 0 kita bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita berdiri di negatif 5. Lihat tandanya. Tambah 3 positif. Berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Maka kita berada di negatif